Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adilia Nur Askia Jaya, mahasiswa Fakultas Agama Islam kelas khusus. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri berpikiran filsafat. Yang pertama itu ada radikal. Radikal itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata radix yang artinya akar. Nah, berpikir secara radikal itu maksudnya adalah berpikir yang sampai pada ke akar-akarnya. Ketika kita bertanya-tanya atau menanyakan sesuatu hal, maka kita akan mencari akar dari permasalahan itu, akar dari sesuatu itu. Contohnya adalah pertanyaan, mengapa ada malam dan siang? Lalu kita bertanya-tanya lagi, apa tujuannya diciptakannya malam dan siang? Mengapa saat malam matahari tidak nampak dan mengapa saat siang bulan tidak nampak? Kita terus mencari, saat kita berfilsafat, kita terus mencari akar dari permasalahan itu, akar dari pertanyaan itu. Selanjutnya, yang kedua adalah universal. Universal itu artinya umum. Nah, yang dimaksud dengan berpikir secara umum itu adalah berpikir secara universal itu adalah berpikir secara umum atau berpikir yang mencakup secara keseluruhan, tidak terpaku hanya pada satu personal atau kelompok. Jadi misalnya saat kita berfilsafat, kita bertanya-tanya, apa tujuannya diadakan kehidupan? Mengapa ada kehidupan? Bagaimana awal kehidupan? Apakah hanya ada satu kehidupan? Pertanyaan itu kan pertanyaan umum, artinya mencakup secara keseluruhan. Saat kita bertanya apakah tujuan diadakan kehidupan? Kehidupan di sini bermakna sangat umum, bukan hanya kehidupan manusia tapi kehidupan seluruh makhluk hidup. Selanjutnya adalah konseptual. Konseptual itu berpikir secara konseptual adalah berpikir yang sesuai dengan konsep dan referen. Nah, konsep itu adalah sesuatu yang berasal dari konsep itu sendiri. Sedangkan referen adalah acuan yang boleh saja berupa benda, peristiwa, proses, atau kenyataan. Nah, referen itu adalah bentuk asli dari sebuah simbol. Misalnya, referen itu misalnya meja. Meja itu adalah simbol. Referennya adalah bentuk dari sebuah persegi bidang dengan 4 kaki di masing-masing sudutnya. Nah, contoh dari pertanyaan konseptual itu apakah bumi itu bulat? Apakah bumi itu datar? Apakah dunia ini nyata atau ilusi? Jadi dia berkaitan dengan konsep dan referennya gitu. Selanjutnya adalah koheren. Koheren di sini adalah berpikir filsafat yang tidak bertentangan dengan kenyataan atau fakta yang ada. Jadi saat kita berfilsafat, kita tidak boleh bertentangan dengan fakta. Misalnya ada pernyataan setiap makhluk akan merasakan kematian. Nah, jadi kita bisa mengeluarkan opini atau pendapat kita, tidak ada yang abadi di dunia ini. Nah, saat kita mengatakan tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang abadi di dunia ini, itu tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya.
Setiap makhluk akan merasakan kematian. Selanjutnya adalah yang namanya konsisten. Konsisten adalah berkelanjutan. Jadi saat kita berfilsafat, kita terus mencari, untuk menemukan makna, hakikat atau esensi dari sesuatu itu. Kita akan terus mencarinya. Itu adalah salah satu sifat berpikir filsafat. Contohnya, misalnya saat kita bertanya-tanya, mengapa manusia ada? Mengapa ada alam semesta? Apa tujuannya diciptakan semua ini? Siapa yang menciptakannya? Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang berkelanjutan. Terus dicari, jawabannya terus dicari, mencari kebenaran, hingga kita menemukan hakikat atau esensi dari sesuatu yang kita cari itu. Selanjutnya adalah saat kita berfilsafat, kita harus sistematis. Sistematis itu artinya urut. Kita tidak boleh langsung lompat ke bagian tertentu yang kita mau tanpa menemukan jawaban dari setiap pertanyaan sebelumnya. Jadi saat kita mencari sesuatu, kita harus melalui tahap-tahap pemikiran. Yang ketujuh adalah komprehensif. Nah, komprehensif itu sifatnya menyeluruh. Jadi saat kita berfilsafat, kita tidak hanya fokus atau tidak hanya berpikir dalam satu sisi, tapi berbagai sisi, berbagai aspek, sehingga saat kita mendapatkan hasil dari pemikiran itu, maka pemikiran itu lebih luas, lebih mencakup banyak hal. Misalnya saat kita bertanya, apakah dunia itu sebenarnya? Apa dunia itu? Sebenarnya apa dunia itu? Nah, saat kita mencari tahu apa itu dunia, maka kita akan melihat dalam berbagai aspek. Misalnya dalam bahasa umum. Dalam bahasa umum, dunia adalah sebutan untuk peradaban manusia, pengalaman manusia, sejarah manusia, keadaan manusia secara umum di seluruh bumi atau mengenai segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Namun jika kita lihat aspek sisi filosofisnya, dalam konteks filosofis, dunia itu bisa merujuk pada keseluruhan alam semesta atau sebuah konsep ontologi. Dalam konteks teologi, dunia bahkan biasanya mengacu pada materi atau duniawi lawan dari samawi. Jadi saat kita melihat dari berbagai aspek, maka pemikiran kita semakin luas dan semakin mudah kita untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Yang kedelapan, bebas. Bebas itu maksudnya adalah saat kita berfilsafat, saat kita berpikir filsafat, kita tidak dipengaruhi oleh kekuasaan, tradisi, dogma atau agama dalam berpikir dan menyatakan pendapat. Contohnya, jika kita bertanya apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Kita jangan terpaku atau terpaku di satu agama, satu tradisi, dogma atau kekuasaan, tapi kita harus menjadi bebas, pemikiran yang bebas, sehingga kita menemukan kebenaran yang sejati. Kita harus mencari dan membuktikan apa itu kebenaran sebenarnya. Yang kesembilan ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini saat kita berfilsafat, kita bertanggung jawab terhadap hati nurani.
Yang pertama adalah hati nurani. Artinya kalau hati nurani itu berkaitan dengan nilai moral. Jadi kita tidak bisa hanya kita bebas berpikir, dan kita juga memerlukan yang namanya etika saat berfilsafat. Tapi saat segala sesuatu yang kita nyatakan atau kita segala sesuatu yang kita nyatakan itu perlu kita tanggung jawab, karena segala sesuatu pasti dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi ada 9 ciri-ciri berpikiran filsafat. Yang terakhir tadi adalah bertanggung jawab. Sekian dari penjelasan saya tentang ciri-ciri berfilsafat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.